Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan apa itu sterilisasi. Sterilisasi ialah pembebasan suatu benda dari suatu organisme hidup, termasuk bakteri dan sporanya, secara kimiawi dan atau secara fisika. Tata nama zat kimia dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, germisida, ialah zat yang dapat membunuh kuman. Yang kedua, bakterisida, ialah zat yang dapat membunuh bakteri. Kemudian fungisida, yaitu zat yang dapat membunuh jamur. Selanjutnya virusida. Virusida ialah zat yang dapat membunuh virus. Selanjutnya sporosida, zat yang membunuh spora. Kemudian bakteriostatik ialah zat yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri, tetapi tidak membunuh bakteri. Selanjutnya fungiostatik, yang ialah zat yang dapat menghambat pertumbuhan jamur, tetapi membunuh jamur. Dan yang terakhir, viriostatik, ialah zat yang dapat menghambat pertumbuhan virus tetapi tidak membunuh virus. Disinfeksi ialah proses sterilisasi pada benda mati, misalnya pada alat lab, cawan Patrick, Erlenmeyer, lantai ruangan, meja operasi, dan lain-lain. Disinfektan ini ialah zat kimia yang digunakan pada proses disinfeksi. Selanjutnya, antisepsi ialah yakni proses sterilisasi yang menghalangi terjadinya infeksi. Kemudian cara sterilisasi dan disinfektan, yang pertama adalah pembersihan. Contohnya seperti mencuci alat-alat lab dengan air mengalir, kemudian cuci tangan bersih dengan sabun, lalu bilas di air mengalir sebelum makan. Selanjutnya sinar matahari atau sinar ultraviolet dan sinar gamma. Yang ketiga, pendingin. Pendingin dalam suhu rendah menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan mikroba tertentu akan terhenti. Cara ini untuk mengawetkan bahan makanan yang mudah membusuk, misalnya daging. Yang keempat, pemanasan. Pemanasan terbagi atas dua, yaitu pemanasan basah dan pemanasan kering. Pemanasan basah contohnya autoklaf dan merebus. Kemudian pada pemanasan kering contohnya pembakaran dan oven. Yang kelima, pengeringan. Pengeringan akan menyebabkan larutan sekeliling mikroba menjadi hiporonis, sehingga air akan keluar dari sel mikroba dan mikroba mati. Gangguan tekanan osmotik ini akan diperhebatkan bila ditambahkan garam dan bumbu seperti pembuatan ikan asin dan dendeng. Tetapi cara ini bukan tindakan sterilisasi, melainkan dengan cara pengawetan, dikarenakan dengfang atau pengeringan ini hanya akan menyebabkan berhentinya pertumbuhan dan perkembangan mikroba. Dan yang terakhir adalah penyaringan atau filtrasi. Untuk membuat steril cairan atau larutan yang termolabil atau mudah rusak karena pemanasan, seperti serum, enzim, atau antibiotik. Contohnya filter sheets terbuat dari asbes. Kemudian filter berkefir dibuat dari diatomea, dan filter Gamberland dibuat dari Porceli. Itulah tadi penjelasan sedikit tentang sterilisasi.